Oke, teman-teman, kita mulai pembelajaran kita pada sore hari ini ya. Saya akan menjelaskan menggunakan video pembelajaran, di mana tadi saya sudah men-share materi mengenai media monitoring dengan Google Alerts. Nah, yang sudah saya sampaikan tadi bahwa media monitoring atau memonitoring media itu juga bisa kita lakukan menggunakan sebuah alat atau aplikasi dari Google, yaitu Google Alerts ya. Nah, di mana saat ini kita ketahui bahwa perkembangan dunia digital ya terus berkembang luar biasa cepatnya. Jadi banyak orang yang memanfaatkan kemampuannya ya di dunia digital untuk membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang inovatif ya, atau memodifikasi yang sudah ada. Nah, dengan hal itu, jadi membuat orang-orang ini atau pekerja-pekerja dan khususnya pekerja di bidang eh, komunikasi atau public relation atau humas ini menggunakan media digital ya untuk mempermudah pekerjaan nantinya ya sehari-hari mereka. Jadi ketika orang menggunakan media digital, di sana ada rasa ketergantungan ya terhadap media digital sebagai sarana untuk mencari informasi yang lebih up to date. Nah, di sini kita melakukan media monitoring dan evaluasi ya pada sebuah atau pada sosial media atau media sosial, ataupun ketika kita ingin mencari sesuatu berita atau update berita tentang suatu perusahaan, tentang berita update saat ini yang sedang aktual dan lain sebagainya, kita juga menggunakan tadi ya media digital tadi. Nah, apa alasannya? Yaitu untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi agar kita melakukan monitoring itu atau pengawasan lebih mudah dalam melakukan monitoring atau pengawasan terhadap media sosial atau berita-berita yang ingin kita dapatkan. Nah, kita ke slide kedua. Jadi kita mulai dengan apa itu Google Alert ya. Google Alert itu adalah salah satu produk dari Google. Ya, kalian sudah tahu pasti apa itu Google, yang merupakan sebuah layanan pemberitahuan dalam email yang akan memberitahukan tentang website dan berita yang terupdate. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Google Alerts adalah produk dari raksasa Google ya, di mana kita bisa melihat pemberitahuan dalam email ya yang memberitahukan tentang website atau berita-berita yang terupdate, atau bisa juga update email yang berisi informasi penemuan hasil terbaru ya yang dikirimkan oleh Google. Nah, alert ini bisa berasal dari pencarian blog, lalu website, video, news, maupun grup. Nanti di slide selanjutnya kita langsung mempraktekkan bagaimana cara mengaplikasikan tadi Google Alert ini. Nah, nanti ketika kita mencari berita atau sesuatu informasi tentang perusahaan yang ingin kita monitoring, itu kita akan mendapatkan info-info terupdate ya dari pencarian Google Web, baik itu tadi ya dari blog, website, video, news, maupun dari grup-grup yang terkoneksi dengan Google tadi. Nah, di sini selain itu juga kegunaan dan cakupan Google Alerts ya sebagai pemantau web untuk konten baru yang menarik, lalu memberi email pemberitahuan apakah ada hasil baru dari layanan Google ya yang relevan dengan query atau kata kunci yang kita inginkan, yang kita ingin dapatkan dari Google Alerts tadi. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, sebelum ke bagaimana cara kita mempraktekkan Google Alert, di sini ada beberapa manfaat ya penggunaan Google Alerts tadi. Jadi bagaimana pemantauan berita yang sedang hangat, lalu mengikuti perkembangan persaingan atau industri. Misalkan kita ingin mengetahui berita-berita atau informasi terupdate dari perusahaan-perusahaan saingan kita, misalkan gitu. Itu bisa kita cari menggunakan Google Alerts, lalu mendapatkan berita terhangat seputar
ya tadi ya, dari infotainment misalkan, lalu tentang berita-berita terupdate saat ini. Misalkan kalau saat ini dalam bidang olahraga itu kita akan ada event namanya tadi Euro 2020. Jadi event sepak bola dunia benua biru ya di Eropa, yang memang tadinya harusnya dilaksanakan pada tahun 2020, namun karena pandemi jadi diundur jadi tahun ini, tahun 2021, dan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni nanti sampai 5 Juli tahun 2021. Nah, di situ kita bisa mencari dengan kata kunci menggunakan Google Alerts tadi ya. Lalu atau misalkan kita ingin mencari informasi mengenai vaksin COVID-19 gitu ya, itu bisa juga kita cari. Nanti akan muncul hasil dari pencarian kita, dan akan di alerts atau di dikirim melalui email ya. Kita akan diperingati dalam artian seperti itu. Kita akan diberitahu bahwa, atau diberi tanda bahwa akan ada informasi-informasi terbaru mengenai tadi query atau kata kunci yang kita inginkan ke dalam email kita. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita buka browser ya. Browser itu bisa dari Mozilla atau Google Chrome ataupun yang lainnya, atau Internet Explorer atau Opera Mini, bisa saja browser apapun itu. Lalu kita ketikkan alamat dari Google Alerts, yaitu www.google.com/alerts ya. Ya, nanti akan muncul tampilan pada slide selanjutnya seperti ini. Tampilan dari Google Alerts memang sangat sederhana. Nah, setelah kita masuk ke dalam halaman depan atau menu depan home dari Alerts ini, kita diwajibkan untuk sign in terlebih dahulu menggunakan akun Gmail. Jadi di gambar step kedua ini ada di pojok kanan atas ada sign in ya. Sign in di pojok kanan atas. Jadi kita bisa sign in, lalu kita ketikkan username dan password menggunakan tadi akun Gmail kita. Nah, ketika sudah login atau sign in, tampilannya tadi login atau sign in menggunakan akun Gmail, tampilannya akan seperti ini. Ya, saya sudah terdaftar menggunakan Gmail tadi. Otomatis terhubung dengan Gmail saya, Me on the Web ya. Di situ bisa dilihat di gambar Me on the Web. Email saya itu dengan nama Thoriq Yazid, lalu dan emailnya adalah tadi disebutkan thoriqyazid@gmail.com. Nah, teman-teman juga bisa langsung silahkan dipraktekkan ya, kalau teman-teman buka laptop, atau bisa juga menggunakan handphone ya, smartphone kalian. Bisa diketikkan tadi google.com/alerts, nanti akan muncul menu depan dan diwajibkan untuk sign in menggunakan Gmail, akun Gmail, dan tampilan akan seperti ini ketika sudah login atau men-sign in menggunakan Google Gmail tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari sebuah informasi atau berita-berita yang ingin kita dapatkan untuk kita monitoring? Jadi setelah itu di sini di step ketiga ya, letakkan kursor pada create on alert ya. Di atas atas tengah ini ada seperti search ya. Nah, di sini create on alert about. Nah, saya ketikkan di sini contohnya adalah Euro 2020. Nah, di sini saya ketikkan Euro 2020, dan di bawahnya itu terlihat akan muncul beberapa berita-berita, informasi-informasi mengenai perhelatan dari Euro 2020. Nah, situ jadi ada keterangan alert preview ya. Kalau saya perbesar sini ada alert preview. Jadi di sini teman-teman bisa menuliskan kata kuncinya, atau selain Euro 2020 misalkan tentang vaksin COVID-19 ya. Itu bisa juga teman-teman
cari atau dapatkan informasinya mengenai vaksin tadi, atau ingin mengetahui informasi mengenai perusahaan-perusahaan saingan di tempat kita bekerja nanti misalkan ya. Ya kalau misalkan kita di bidang kehumasan gitu ya, ada beberapa konsultan PR bisa kita cari tahu juga mengenai kegiatan-kegiatan mereka apa saja, ataupun kegiatan dari kita memonitoring dari klien kita ya, berita-berita ya mengenai klien dari perusahaan atau konsultan PR yang dimana tempat kita bekerja nanti, apakah berita-berita mengenai klien kita ada atau masuk ke dalam website, blog ataupun yang lain sebagainya di dalam internet gitu ya. Nanti akan muncul hasilnya. Kalau di sini saya contohkan adalah Euro 2020. Nah, setelah saya dapatkan alert preview mengenai berita-berita atau informasi tersebut, jangan lupa di create alert ya. Di sini kita bisa lihat ada menu create alert. Kita klik saja di create alert, nanti otomatis akan di slide selanjutnya kita berpindah. Nah, slide keempat nanti akan bertambah ya, alert saya itu bertambah menjadi Euro 2020 sudah saya tampilkan karena saya sudah meng-create alert. Ya, tadi kan step ketiganya kita mencari informasi, lalu kita tambahkan ke create alert, dan hasilnya akan muncul di seperti tampilan layar yang teman-teman lihat ini. Ya, lalu kalau kita mau mengedit itu bisa juga. Jadi di sini di slide ke selanjutnya, step kelima, cara mengedit. Jadi di pojok kanan ini ada icon pensil ya, icon pensil. Kita klik kiri di icon pensilnya, kita klik kiri, nanti ada tulisan edit ya. Tampilan edit tersebut, ataupun misalkan kita mau edit atau kita hapus ya, kalau di sini ada tombol atau icon trash atau tong sampah ya, kita bisa hapus juga. Tapi di sini sekarang kita mau edit dulu, kita mau edit. Nah, step selanjutnya edit. Di situ tampilannya akan seperti ini. Tadi kita klik kiri icon pensil, edit ya. Ada bagaimana seberapa sering kita mau mendapatkan berita, misalkan how often as it happen, bagaimana ketika setiap kejadian itu muncul lalu langsung diupdate gitu ya, atau at most once a day, atau misalkan setiap hari atau setiap minggu gitu ya. Itu untuk mengedit waktu kemunculan dari berita yang kita inginkan tadi. Lalu di slide selanjutnya ada juga kita mengedit source-nya ya. Jadi edit itu ada how often dan source. Source-nya itu bisa kita pilih, ada automatic, atau misalkan kita hanya mau mendapatkan informasi atau berita-berita update itu hanya dari blogs, dari news, dari web, atau kita mendapatkan video, buku, sesi diskusi, ataupun dari keuangan. Jadi memang ada beberapa sumber berita atau informasi yang ingin kita dapatkan. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan keseluruhannya, kita klik saja di automatic. Lalu ada juga di slide selanjutnya untuk kita mengedit language atau bahasa. Di sini ada beberapa macam bahasa. Kalau kita biasa menggunakan bahasa Inggris, kita klik saja English, atau kita misalkan lebih jago menggunakan bahasa Arabic, boleh kita klik saja Arabic, atau bahasa Indonesia boleh di bahasa Indonesia. Nah, lalu ada edit region. Nah, region ini adalah asal negaranya ya, dalam artian kita mendapatkan informasi itu dari berbagai macam sumber negara ya. Di sini kita klik saja ini region, atau kalau misalkan mau mendapatkan berita itu hanya dari Indonesia, kita bisa klik Indonesia saja gitu. Jadi kita hanya mendapatkan berita-berita tersebut dari negara atau dari dalam negeri saja. Lalu
edit itu juga ada tampilan how many, berapa banyak ya. Nah, di sini ada tampilannya adalah only the best result. Jadi menampilkan hasil terbaik saja atau all result. Jadi semua hasil kita ingin dapatkan gitu. Ya, jadi memang menu edit ini ada berbagai macam pilihan ya. Bisa kalian pilih terlebih dahulu sebelum mendapatkan alert dari Google tadi. Lalu untuk menambahkan tadi kan saya hanya baru satu alert saja yang saya dapatkan mengenai Euro 2020. Nah, saya ingin mendapatkan alerts lagi mengenai informasi public relation. Tadi ya, pada kita kursornya pada create on alerts about yang seperti tanda search tadi ya, kita ketikkan saja public relation. Nah, nanti akan muncul public relation, akan muncul beberapa informasi atau berita-berita mengenai public relation. Jangan lupa kita create alert ya, di pojok kiri atas ini ada menu create alert. Ketika kita mencari sesuatu hal, informasi atau berita tadi, kita ketikkan kata kuncinya dan jangan lupa kita create alert. Nah, itu adalah aplikasi dari Google Alert ya. Jadi teman-teman selain kalau Google biasa itu kan hanya menampilkan informasi-informasi pada saat itu saja. Nah, sekarang kalian teman-teman bisa membedakan ya pasti ya google.com dengan google.com/alert ya. Sebuah produk dari Google yang bisa menampilkan informasi-informasi yang ingin atau spesifik yang ingin kita dapatkan seperti di google.com, tapi kita juga mendapatkan email pemberitahuan ke email kita tentang informasi-informasi tadi. Itu jadi bagaimana kita memonitoring sebuah berita, media sosial seperti apa ya. Jadi kita bisa menggunakan tadi Google Alerts tadi. Ini sangat membantu pekerjaan kita nanti ketika menjadi seorang public relation yang bekerja sebagai humas ataupun nanti bekerja di konsultan PR ya. Memang media monitoring ini sangat penting dalam hal memberikan informasi-informasi terbaru atau terupdate mengenai klien tadi yang saya sampaikan, mengenai perusahaan saingan kita, mengenai perusahaan-perusahaan lain, mengenai berita-berita yang update saat ini. Jadi informasi-informasi penting kita dapatkan menggunakan tadi monitoring menggunakan Google Alerts ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai monitoring media menggunakan Google Alerts. Teman-teman boleh langsung mempraktekannya, sangat mudah sekali. Kalaupun ada pertanyaan boleh disampaikan kepada saya mengenai Google Alerts, mengenai materi kemarin teknik clipping ataupun monitoring media lainnya. Boleh disampaikan kepada saya. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja dipraktekkan oleh teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan di kolom chat. Terima kasih teman-teman.